banyak lah, nggak sampai ratus-ratus. Dan itu peserta yang ikut Jubitik ikut lapor sekarang. Nah, dan ternyata direkam sama salah satu leader di situ lah gitu. Saya cuma bantu teman saya aja, jadi saya nggak terima uang dari perusahaan ini. Saya benar-benar cuma bantu teman saya karena ya udah saya anggap kayak sahabat lah. Teman saya ini yang ikut ini juga bukan orang yang suka bisnisnya aneh-aneh, enggak. Orang teman saya ini, saya mungkin nggak terlalu sebut nama ya, tapi dia bisnisnya asuransi sebelum ini ya. Dia punya Indomaret juga gitu, tapi ya pas pandemi mungkin mencari peruntungan di bisnis lain. Beliau juga ikut ini karena ada izinnya. Jadi ya bagi saya ya udah saya bantuin, kenapa enggak sih, temen gitu kan. Saya sering kok kayak testimoni kan sebenarnya saya anggap kayak sesuatu yang ya kadang-kadang kan mungkin kayak saya mau Widi di lapangan misalkan kayak Kak ucapin ulang tahun dong Kak buat si ini, atau Kak ucapin selamat untuk usaha barunya dong, ini restorannya baru buka. Ya kita mah baik aja, kita suka oke, sukses buat restorannya ini, sukses buat makanannya enak. Jadi orang lain nggak suka, lain kita. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini tuh kayak testimoni ringan aja. Dan kalau teman-teman perhatikan, testimoni saya itu juga saya cukup jelas, saya menyebutkan ada izinnya, bisa dicek sendiri. Terus kedua saya bilang, teman-teman harus pakai uang dingin kalau mau coba. Jadi jangan sembrono, tidak memakai duit panas, duit pinjaman. Yang ketiga, teman-teman silakan cek sendiri perusahaannya dan kantornya segala macam ya. Jadi di testimoni saya itu jelas, saya juga edukasi juga. Jadi saya bukan ikut, kalian ikut kalian gitu. Nggak begitu bahasa saya. Coba tolong dilihat lagi gitu, karena saya juga hati-hati sekali mempromosikan sesuatu. Kurang lebih seperti itu Pak. Jelas tertipu. Nggak apa-apa. Ini sisterku sayangan. Jadi baik banget ini. Jadi memang kalau tertipu ya lebih ke saya bukan ngerasa tertipu, lebih ke terjebak kali ya. Karena teman saya bukan nipu saya sebenarnya. Cuman saya merasa terjebak dengan skema. Gak nyangka aja bahwa ada kondisi yang seperti ini, bukan tertipu juga kan? Ya lebih ke gak nyangka sih. Karena teman saya bukan penipu, saya bisa jamin. Tapi ya itu seperti itu. Ya, jadi kalau beda ya, saya jelasin dulu. Kalau yang dulu itu emang saya ditipu lah gitu ya. Nah kalau ini kan sebenarnya saya cuma disuruh kasih testimoni. Jadi dibilang ditipu ya terjebak sih lebih tepatnya, karena ya seperti itu gitu. Tapi memang saya juga mau sedikit mention soal Atta Halilintar ya, sedikit ya, karena sedikit menyimpang tapi ini ada korelasinya. Saya malah juga kasihan sama Atta, karena kan headline-nya juga ada Atta tuh ya. Dia itu lebih kasihan lagi, menurut saya dia nggak tahu apa-apa soal yang ngasih duit dia itu adalah salah satu orang yang menjalankan net gitu ya. Jadi sampai seorang Atta juga kena delik gitu loh. Jadi padahal kan ini sebenarnya saat itu masalah soal bandana ya, bandana dia terima ya kan, dia terima. Nah itu sebenarnya ya dia juga menurut saya nggak salah, karena dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu si lawan main ini kerjanya sumbernya dari mana. Tapi ya memang si Mas Rezanya itu sendiri juga udah beri klarifikasi setahu saya. Cuma balik lagi gini loh, jadi harus dibedakan. Kecuali ya saya akan bilang saya salah kalau ini bisnis dari awal nggak ada izinnya, saya promosiin. Nah itu mungkin saya bisa kena delik, karena saya mempromosikan sesuatu yang ilegal gitu loh teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Kevin, nanti jika diminta keterangan oleh Mabes Polri siap ya Mas ya? Siap. Ya. Lebih ke apa ya? Ya ini kadang-kadang ada mention, ada komen yang lagi nggak ada apa-apa nih. Maksudnya kan saya lagi sibuk aja sama Widi, tiba-tiba komen ini kenapa Vin, are you okay gitu, terus sepupu tante om gitu. Jadi ada yang pada panik gitu, saya habis ngapain gitu. Ya itu kan kerugian dalam bentuk moral aja sih ya. Memang materi sih enggak, cuman lebih ke ya sama rekan-rekan wartawan kan WhatsApp saya juga jadi nggak enak nih. Ya udah saya kumpulin aja. Jadi maksudnya kalau itu mah bukan kerugian gitu, saya silaturahmi ya. Cuman maksudnya kalau yang lain-lain gitu lah, jadi nggak ganggu lah ininya ritmenya saya jadi keganggu dikit gitu.
Alhamdulillah enggak sih, alhamdulillah masih padat banget. Saya sama Widi lagi roadshow terus sekarang, alhamdulillah. Dan untungnya yang udah kenal lama juga kayaknya udah cukup memahami saya bukan orang yang suka aneh-aneh gitu loh. Minimal saya tuh nggak mau keluar jalur hukum lah dari dulu. Tapi Widi mau ngasih tanggapan juga. Oke, sebelumnya halo. Satu itu, terus kedua penanganan tuh kan bro. Karena aku udah berisik juga. Kedua, gue nggak ngerti. Jangan gue ya, kayaknya serius. Saya nggak memahami mengenai bidangnya Kevin dan dunia Kevin yang soal robot trading atau apa itu yang tadi sudah dijelaskan. Intinya yang mau saya sampaikan adalah saya tahu Kevin belasan tahun, dia orangnya baik banget, lebih ke gak enakan ya. Jadi kalau ada apapun dia ingin mencoba menyenangkan lawannya dia gitu loh, siapapun itu. Kevin nggak pernah mau cari musuh, beda sama gue metal ya. Gue kayak nggak peduli gitu, kalau enggak iya gitu kalau saya. Cuma kalau Kevin, oke, dia periksa, dia lihat, fine, oke, saya bantu gitu. Apapun itu Kevin orangnya baikin dia kayak gitu, dan nggak pernah aneh-aneh dan polos. Tapi kalau urusan kayak gini dia pintar sebenarnya. Makanya kan tadi Kevin udah bilang ada izinnya, dia tidak mempromosikan hal ilegal. Karena sudah legal yang Kevin tahu, intinya kayak gitu. Terima kasih. Thank you. Ya, paling sekarang emang untungnya sih saya udah disibukkan sama Widi dengan via retail ya. Jadi kita fokus di musik aja sekarang. Kalau trading saya paling trading sendiri aja, tapi saya nggak ngajak-ngajak orang gitu. Itu buat kepuasan sendiri. Jadi ya itu mah nggak ada apa-apa. Kalau itu kan legal. Cuman emang untuk testimoni soal dunia-dunia begini saya akan ya agak kapok sih jujur ya. Lebih selektif mungkin ya. Intinya kalau yang ngajak-ngajak orang ya saya pikir-pikir 2 kali gitu. Tapi Manggung aja atau nggak, itu paling benar. Kayaknya rezeki saya emang harus di musik aja gitu loh. Dia gemes ya, ngapain sih pulang-pulang bulan, udah lu tuh pianis. Paling sama si drama Renji itu ya, Andri. Andri Itu jangan ditayangin yang saya nggak enak sama dia. Kalau kita follow di ya Andri. Ya sama Mas Andri sih udah ngobrol juga. Emang sama, dia juga jalanin karena tahu ada izinnya, jadi dia ngegas aja gitu loh. Kalau Atta beda case ya, Atta memang dia terima itu, tapi kan saat itu memang dia melelang dan dia sama sekali nggak, kalau setahu saya dia nggak yang ikutan dunia robot-robot forex. Jadi bagi saya sih dia tidak bersalah gitu ya. Si Mas Muji itu juga nggak bersalah gitu. Jadi tapi saya nggak tahu yang lain ya. Jadi gini, ada yang nggak salah ngomong. Pokoknya nggak aman-aman. Oke. Dua itu aja ya. Oke. Saya nggak ngobrol sama yang lain, dua itu. Oke. Jangan salah ngomong nih. Masih berhubungan baik. Karena menurut saya dia bukan penipu sih ya. Jadi dia malah hilang 2 miliar di sini katanya. Iya, dia rugi banyak banget malah di sini. Ya kasihan juga sih. Cuman setahu saya dia orangnya baik gitu. Jadi artinya gini loh, banyak yang jadi korban di sini. Jadi 100.000 orang itu anggap 30% itu leader ya. 30.000 orang itu leader misalkan. 30.000 orang itu banyak yang juga hilang duitnya karena kan ada aja yang mereka dapat profit terus dari invest earningnya, terus dia misalkan ya cicil rumah, dia cicil ini, cicil itu, terus akhirnya jadi kayak karpet menggulung gitu kan karena nggak bisa bayar cicilan. Jadi sebenarnya korbannya orang-orang pintar juga. Jadi memang ini bisnis ada risiko kan, apa ya? Emang luar biasa lah. Risiko tinggi untuk gede. Benar. Kalau nggak ada risikonya kecil-kecil aja gitu. Kak Kevin, orang tua sendiri seperti apa pas kamu terkena tiba lagi di sini? Ya kalau ini sih mereka lebih kalem ya, karena mereka tahu aku nggak yang gimana ya. Ini benar-benar cuman ibaratnya tuh gini loh, saya tuh cuman testimoni di Zoom meeting teman saya. Itu pun pesertanya paling cuma 20-30 orang seingat saya. Saya lupa, pokoknya nggak banyak lah, nggak hampir ratus-ratus. Dan itu peserta yang ikut meeting ikut lapor karena Nah, dan ternyata direkam sama salah satu leader di situ lah gitu.
direkam, diviral-viralin. Kan kalian pasti tahu kan kalau ada misalkan di bisnis jaringan tuh sangat biasa banget ketika misalkan contoh saya leader jaringan, saya ketemu sama pejabat gitu ya, terus saya bawa produknya nih, gitu tuh saya foto bareng gitu. Jadi seolah-olah tuh pejabat join gitu. Nah itu tuh sebenarnya seperti itu aja, tapi diviralin sama banyak leader-leadernya gitu. Di viralin nih Kevin aja join, masa nggak gitu loh. Padahal tuh kayak cuman sebenarnya di internal aja gitu loh, seperti itu. Artinya kan kalau teman-teman itu cuma sekali aja sebenarnya saya kayak gitu. Dan bukan yang video bagus gitu loh, kayak video di Zoom biasa gitu, bukan yang proper iklan gitu, enggak sih, seperti itu. Jadi nggak ada unsur kesengajaan yang dibuat ya? Enggak, jadi benar-benar lagi. Spontan saja ya. Berarti nggak dibayar ya, Vin, ya? Penekanan Vin? Enggak, saya nggak terima duit. Saya nggak pernah terima uang dari perusahaan PT SMI, 1 rupiah pun nggak pernah. Jadi ini benar-benar